Pak Kades yang mengalami hal aneh saat menemui salah satu warganya akhirnya sadar bahwa perkataan Haesang itu benar. Namun dia gak habis pikir bahwa ternyata Bupak lah yang memanggil para hantu hanya karena ingin bertemu dengan putrinya. Untungnya Haesang mengetahui metode yang digunakan Bupak untuk mendatangkan hantu melalui tayangan video. Sebuah metode bernama Jangsheng yang seharusnya digunakan sebagai arah petunjuk jalan seperti GPS pada zaman ini, melainkan digunakan Bupak untuk membuka jalan bagi hantu. Oleh karena itulah Haesang memutar video ritual untuk mengulur waktu agar dirinya bisa menemukan gerbang yang dilalui oleh para hantu. Ternyata gerbang itu dibuat bukan hanya untuk membuka jalan aja, melainkan untuk mengurung para hantu agar gak bisa kembali ke akhirat. Dan oleh karena itulah Haesang harus segera menghancurkan gerbang tersebut. Sementara itu Profesor Gangmo mengakui suatu hal yang gak dia lakukan kepada Sanyong, di mana perkataan ini membuat Sanyong kebingungan dengan maksud perkataan tersebut. Namun Haesang yang berusaha menutup gerbang tiba-tiba dihalangi oleh Bupak karena gak mau kehilangan putrinya. Dia merasa apa yang telah dilakukan dirinya dapat menghidupkan putrinya kembali. Pada sebenarnya itu membahayakan penduduk desa dan Bupak menyadari itu. Haesang yang gak mau itu terjadi tetap memilih untuk menghancurkan gerbang. Walaupun Bupak memohon kepada dirinya agar diberikan waktu sehari aja bersama putrinya, tapi tiba-tiba putri Bupak malah menghilang gitu aja. Dan gak berselang lama setelah gerbang itu hancur, Profesor Gangmo mengucapkan permintaan maaf kepada Sanyong sebelum dirinya benar-benar menghilang. Padahal sebenarnya Sanyong masih memiliki banyak pertanyaan, hingga akhirnya tiba-tiba Sanyong pingsan. Alhasil Sanyong pun tersadar di dalam rumah sakit. Di sana, dia memberitahu Haesang tentang semua perkataan yang dikatakan oleh ayahnya. Namun obrolan itu terhenti karena tiba-tiba Gyeongmun datang mencari Sanyong. Melihat itu, Haesang menjelaskan tentang kondisi Sanyong saat ini, tapi bukannya mendapatkan ucapan terima kasih. Dia malah dimarahi oleh Gyeongmun karena masih dekat dengan putrinya. Setelah itu Gyeongmun menemui Sanyong yang diketahui saat ini sangatlah kecewa dengan ibunya karena telah membohongi dirinya. Bahkan diketahui saat ini Sanyong mencurigai ibunya masih memiliki rahasia lain. Oleh karena itulah terungkap bahwa ternyata tanggal kelahiran yang sempat Sanyong lihat adalah tanggal kelahiran adik Sanyong yang meninggal di desa ini. Diceritakan pada suatu hari, Profesor Gangmo tiba-tiba membuat dirinya takut karena mengatakan tentang anak kedua yang harus meninggal. Tapi anehnya, setelah kata itu diucapkan Gangmo, tiba-tiba pergi gitu aja. Dan oleh karena itulah Gyeongmun memutuskan untuk pulang ke rumah ibunya yang tinggal di desa Baekchagol. Di sana Gyeongmun merasa lebih aman dekat dengan ibunya. Bahkan dia berniat untuk melahirkan di desa ini. Dia pun menceritakan alasan dirinya datang karena takut dengan perkataan Gangmo. Tapi ibunya yakin seorang ayah gak mungkin melakukan hal tersebut. Namun saat Gyeongmun istirahat, tiba-tiba Profesor Gangmo mendatangi dirinya. Ternyata Gangmo benar-benar melakukan apa yang dia katakan. Hal itu pun dibenarkan oleh ibunya di keesokan harinya. Tapi anehnya Gangmo pergi gitu aja, sampai gak ada kabar sama sekali. Padahal ibu Gyeongmun terus mengabari kondisi putrinya. Hal ini pun membuat Gyeongmun takut sampai akhirnya meminta ibunya untuk menjemput Sanyong. Namun karena sampai malam hari gak ada kabar dari ibunya, Gyeongmun pun nekat pergi ke rumah ibunya. Tapi di sana dia malah harus melihat kejadian tak terduga dengan ibunya. Bahkan dia diminta untuk membawa Sanyong menjauhi rumah Profesor Gangmo.
Dan terungkaplah alasan dibalik Gyeongmun membawa Sanyong pergi hingga membenci orang-orang yang bekerja sebagai profesor folklore. Sementara itu Pak Kades mengantar Haesang ke rumah orang tua Gyeongmun. Di sana dia mengatakan bahwa pemilik rumah ini meninggal karena bundir, tapi di samping itu Haesang ataupun Sanyong menyadari bahwa ternyata Profesor Gangmo telah dirasuki oleh roh jahat yang ada pada tubuh Sanyong saat ini. Di sisi lain, Hong Sai menemui Munchun yang berada di gudang kantor polisi Jang Jinri. Di sana dia menunjukkan bahwa adanya keanehan di balik beberapa korban kasus bundir sebelumnya, karena mereka mengenal Gangmo dan salah satunya adalah ibu Gyeongmun. Mendengar itu, Munchun kagum dengan kinerja Hong Sai, maka dari itu dia meminta Hong Sai untuk melanjutkan penyelidikan kasus bundir luka memar dengan memeriksa berkas yang belum ia periksa dari awal. Sanyong yang masih penasaran dengan ayahnya menanyakan tentang buku karya Gangmo kepada ibunya. Sanyong berharap ibunya gak membohongi dirinya lagi karena seorang anak berhak tahu tentang asal-usul keluarganya. Gyeongmun mengatakan bahwa Gangmo adalah seorang pendengar yang baik, bahkan hari-hari dilalui bersamanya tanpa merasa bosan mendengarkan kisah masa lalu yang diketahui oleh dirinya. Namun akhirnya dia sadar bahwa itu adalah pekerjaan para ahli folklore, bukan alasan karena menyukai dirinya. Tapi di samping itu, ternyata ada sebuah perkataan yang ibunya gak sadari saat itu. Sementara itu, Haesang gak menyangka bahwa orang yang mengetahui banyak tentang roh jahat ternyata juga bisa dirasuki oleh salah satunya. Dan di saat itulah, detektif Munchun datang menemui dirinya. Di sana Munchun ternyata ingin memberikan berkas kasus yang mirip dengan kasus ibu Haesang. Munchun pun menunjukkan satu persatu berkas yang dia bawa, tapi dari ketiga berkas itu ternyata Haesang menemukan salah satunya berisi tentang surat wasiat milik Gangmo untuk Sanyong. Namun melihat itu, Haesang merasa adanya keanehan. Dia menunjukkan kepada Munchun bahwa seharusnya Gangmo gak menulis nama menggunakan tinta merah, karena itu sangatlah dihindari. Hal ini pun mengingatkan tentang perkataan Sanyong, di mana ternyata kedua surat itu ditulis bukan oleh Profesor Gangmo, melainkan sosok roh jahat. Namun tiba-tiba obrolan mereka terhenti karena Sanyong datang, dan Haesang pun meminta Munchun untuk pulang. Mendengar itu, Haesang menjawab bahwa dirinya sudah lama mengenal detektif Munchun. Kemudian Sanyong menjelaskan maksud kedatangannya untuk menceritakan tentang desa Jang Jinri. Ternyata desa Jang Jinri selalu membangkitkan hantu remaja sebagai dewa penjaga desa. Hal itu dilakukan untuk membawa kemakmuran dan mencegah kejahatan. Tapi ngerinya, seorang anak kedualah yang menjadi korbannya, karena suatu adat yang mewajibkan pelindungan anak pertama. Di samping itu, terungkap bahwa bukan hanya karena seorang dukun aja, melainkan adanya keterlibatan dari semua penduduk desa, bahkan keluarganya sendiri di balik kematian Lee Mokdan. Hal ini pun membuat Sanyong yakin bahwa Lee Mokdan adalah roh jahat karena dia pun akan melakukan hal yang sama jika hal itu terjadi kepada dirinya, yaitu balas dendam. Tapi seketika Haesang bertanya-tanya penyebab dibalik roh jahat itu menginginkan aksesoris merah diwariskan kepada Sanyong, bahkan melibatkan dirinya. Dan oleh karena itulah Haesang meminta Sanyong untuk pulang agar dirinya bisa menyelidiki lebih jauh. Namun di saat itulah Sanyong mendapatkan sebuah pesan dan tiba-tiba menanyakan apa yang dikatakan oleh Munchun. Di sini juga terungkap bahwa ternyata Woo-jin adalah sosok hantu yang memiliki kebiasaan seperti hantu lapar. Sosok hantu yang gak merasa puas karena terus mendambakan sesuatu milik orang lain. Dan diketahui ternyata Woo-jin menjadi seperti ini karena Haesang. Pesan itu ternyata berasal dari Baek Semi yang memberitahu bahwa dirinya lolos ujian tertulis. Semi pun mengingatkan agar Sanyong datang ke pesta penutupan pernikahan Yeonjung. Sedangkan tak jauh dari tempat Semi, di sana ada seorang wanita kaya raya yang sedang memamerkan kegiatannya saat ini ke medsos.
Hal itu pun mendapat respon dari banyak orang setelah mereka melihat unggahan yang memperlihatkan gaya pakaian dan tempat restoran wanita itu berada. Bahkan membuat Semi terus memperhatikan wanita itu saat melewati dirinya. Namun tanpa diduga, wanita itu tiba-tiba melihat banyak serangga dan tiba-tiba seseorang tepat berada di belakang dirinya. Kembali ke Haesang, di mana dirinya seketika mendapatkan suatu petunjuk melalui artikel milik Profesor Gangmu. Terlintas dalam pikirannya bahwa ada sesuatu di lokasi tewasnya ibu Gangmu. Oleh karena itulah, Haesang menelpon Pak Kades untuk memastikan arah pelintiran tali jerami yang ditemukan oleh Pak Kades. Karena jika pelintiran tali itu ke kiri, itu merupakan suatu larangan. Kemudian Shin memperlihatkan seorang wanita belanja pakaian mewah dengan diikuti pesan nominal uang untuk Haesang. Shin pun berpindah ke suatu tempat di mana pesta penutupan pernikahan Yeonjung berlangsung. Di sana Semi sedikit menyombongkan diri karena berhasil lulus ujian kepada teman-temannya. Bahkan Hong Sae pun yang baru datang dikasih tahu. Namun tiba-tiba salah satu tas menarik perhatian karena bukan milik salah satu dari mereka. Dan tas itu adalah tas yang sangat mahal. Di saat itulah tiba-tiba Sanyong datang dengan gaya yang berubah, di mana hal ini mengejutkan mereka semua hingga membuat Hong Sae bengong. Kemudian Semi pun mendekati Sanyong untuk mencari tahu penyebabnya. Ternyata Sanyong seperti ini akibat dari perkataan Semi sendiri yang meminta Sanyong untuk bersenang-senang tanpa beban. Namun melihat Sanyong saat ini, Hong Sae khawatir telah terjadi sesuatu. Oleh karena itulah, dia menanyakan langsung kepada Sanyong. Tapi tanpa diduga, Sanyong mengatakan bahwa dirinya lah yang telah membunuh semua orang dalam kasus yang ditangani Hong Sae saat ini. Anehnya lagi, Sanyong malah tiba-tiba ketawa hingga membuat Semi kesiram minumannya sendiri. Dan alhasil Semi pun ditegur oleh Yeonjung karena telah membuang minuman mahal. Bahkan Yeonjung sampai mempermalukan Semi yang ternyata berbohong terkait soal hasil kelulusan ujian yang dianggapnya berbeda dengan apa yang dikatakan Semi. Tapi tiba-tiba Sanyong menyiram dirinya. Ternyata Sanyong kesal dengan keributan yang dibuat oleh Yeonjung. Padahal Yeonjung sempat memohon agar teman-temannya datang untuk berfoto bersamanya. Bahkan Sanyong mengatakan hal yang membuat Semi terdiam, karena menurutnya maksud kedatangan Semi ke tempat ini hanya untuk memamerkan hasil ujian. Di saat itulah tiba-tiba Sanyong tersadar menanyakan di mana dirinya saat ini kepada Semi. Namun Semi gak menjawab apapun karena merasa aneh dengan Sanyong. Kemudian Sanyong pun pergi dan Hong Sae mengikutinya. Ternyata apa yang dilakukan barusan bukanlah ulah Sanyong, melainkan roh jahat yang telah merasuki dirinya. Sanyong yang terlihat sedih dengan keadaan dirinya memutuskan pergi ke tempat yang sama, di mana dia selalu berdiri di atas jembatan saat mendapat masalah berat. Tapi tiba-tiba sementara itu Pak Kades menemukan suatu benda yang diikat oleh tali jerami, tapi dia gak tahu benda apakah itu. Ternyata setelah dilihat Haesang, itu adalah benda yang sempat dikubur oleh ibunya dulu. Tapi pertanyaannya, kenapa benda itu ada di tempat ini? Dan episode kelima pun berakhir sampai di sini. 찾았다.